Bagaimana tata cara mengurus jenazah yang sudah tidak utuh lagi tubuhnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu cara merawat jenazah adalah dengan cara memandikannya. Jadi ada 4 cara merawat jenazah kewajiban kita. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafankannya, ketiga mensolatkannya, yang keempat menguburkannya. Baik, ada ketentuan tersendiri dalam memandikan jenazah yang tidak utuh lagi tubuhnya. Mungkin ada bagian tubuh yang terpotong, apakah karena kecelakaan atau mungkin karena dimangsa hewan buas dan lain sebagainya. Baik. Ulama kita, Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Ini menurut kesepakatan para ulama. Jadi fardu kifayah ini adalah apabila sebagian sudah mengerjakan, maka sebagian lain sudah gugur tanggung jawabnya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, kemudian Said Sabiq mengatakan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam kewajiban memandikan jenazah yang tidak utuh lagi tubuhnya. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazim itu berpendapat bahwa potongan bagian tubuh mayat tetap harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Jadi kalaupun hanya ada potongannya saja, tetap harus dimandikan, dikafankan, dan juga disolatkan. Udah pasti dikubur, otomatis dikubur. Kemudian, Ibnu Hazim berpendapat bahwa apapun bagian dari umat Islam mesti dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Kecuali jenazah dalam keadaan mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu tidak perlu dilaksanakan fardu kifayahnya, cukup disolatkan dan dikuburkan saja. Orang yang hendak menyolati bagian tubuh dari jenazah, maka ia berniat sebagaimana ia mensolati jenazah yang anggota tubuhnya masih utuh. Disebutkan juga namanya. Kalau kita benar-benar mengetahui ini potongan tubuh punya siapa. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa jika anggota tubuh lebih dari separuh, maka wajib dimandikan dan disolatkan. Namun jika anggota tubuhnya kurang dari setengah, kurang dari separuh, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Jadi kesimpulannya, Islam ini sebenarnya adalah agama yang mudah. Mudah di sini adalah kemudahan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menyukai hal-hal yang mudah di antara kalian dan Allah tidak menyukai hal-hal yang sulit di antara kalian. Maka salah satu ciri kemudahannya adalah terletak dari banyaknya pilihan dalam beribadah dan beramal soleh. Untuk itu maka para ulama membuat kaidah dalam usul fikih yaitu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Saya ulangi, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, yang artinya apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Jadi maksudnya adalah jika kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan totalitas, dengan keseluruhan dikarenakan ada keterbatasan, maka lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya seperti tadi ada jenazah yang meninggalnya, wafatnya karena kecelakaan. Mohon maaf, misalnya kakinya putus dan belum didapati anggota tubuhnya kakinya yang hilang ini. Maka dikerjakan dulu apa yang ada saja. Sebagaimana misalnya orang yang sakit gula basah misalnya, itu pasti bagian anggota tubuhnya ada yang tak boleh disentuh. Kalau gula basah itu misalnya ketika disentuh atau dibersihkan bagian kulitnya bisa berceceran dagingnya. Maka ini biasa kalau di rumah sakit itu ditutupi dengan kapas, ditutupi dengan kain. Maka itu tak perlu dibuka. Kenapa? Karena kalau kita buka khawatir akan menjadikan kulit ini, daging ini berserakan. Maka bagian tersebut tak perlu kita basuh sebagaimana bagian yang lainnya, cukup dibasahi saja. Jadi ini maksud dari kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Setidaknya kalaupun tak dapat dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.
Bagian apa yang bisa kita bersihkan, maka itu yang kita bersihkan. Bagian apa yang benar-benar bisa kita gosok, itu yang kita gosok. Selebihnya tidak. Nah, sebagaimana jenazah yang baru diamputasi kakinya, itu akan diperban bawahnya. Bagian yang baru diperban itu tak perlu dibuka, maka cukup dibasahi saja. Bagaimana sebisa kita mengurus jenazah tersebut. Begitulah kira-kira maksud dari kaidah ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.